Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Master English with Ridwan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari skill TOEFL itu sendiri. Nah, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skill 2 dan skill 3. Oke. Well, but before that, I would like to remind you guys. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa kalian harus menguasai skill 1 sebelum beranjak ke skill 2. Oke, jadi banyak-banyak ulangilah gitu sampai kalian mengerti, understand. Oke. Nah, karena pasti berhubungan lah skill 1, kedua, ketiga dan seterusnya. Oke. Di skill 2 berbicara tentang object of preposition. Oke. Mengapa skill 2 ini mengatakan be careful, hati-hati, mengenai object of preposition. Mengapa demikian? Karena object of preposition kadangkala menyerupai subjek gitu. Jadi nanti kawan-kawan harus mengetahui perbedaan antara subjek dan object of preposition. Nah, kita berbicara tentang preposition, oke? Jadi kalian bisa mencari tahu dulu apa sih preposition itu, oke? Jenis-jenisnya dan kapan digunakan. Nah, seperti yang kita ketahui, preposition itu bisa jadi noun, bisa pronoun, gerund, or noun clause. Oke. Persis sekali dengan subjek. Bisa jadi noun, pronoun, gerund, or noun clause. Gitu. Tetapi object preposition itu comes after a preposition. Jadi dia kalau object preposition ada prepositionnya dulu kayak in, at, of, to, by, behind, on, dan selanjutnya gitu. Oke, setelah itu ada noun, baru itu dinamakan object of preposition. Nah, seperti lihat kita contohnya ini. Ini kan after of preposition. Oke, baru setelah after ada his exam. Ini adalah noun. Jadi kita mengatakan kata ini adalah object of preposition karena sebelum noun, ini noun, his exam, ada preposition, this one Oke, after. Jadi dinamakan object of preposition. Seandainya tidak ada after his exam, berarti dia hanya noun, menjadi subject. Oke, contoh Tom. Ini Tom. Sebelumnya tidak ada preposition, berarti ini Tom adalah subject. Will take a trip. Ini juga subject. Ini object, a trip. Nah, buy a boat. Ini noun. Oke, dia akan menjadi noun, object. Jadi object of preposition karena apa? Karena ada by preposition. Oke? I hope you understand, guys. Next example. Aduh, ada jawabannya. With his friends. Oke. Ini lagi-lagi kita fokus ke skill 1. Kita selalu mencari subject and verb. Oke. Ini object of preposition. Pengecoh saja gitu. Selalu dicari itu di bahasa Inggris subject and verb. Oke. Apakah ini subject with his friends? Ini sudah ada verb. Oke, with his friends itu bukan subjek. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah subjek. Oke, hati-hati ya. Banyak di antara siswa-siswa mengatakan ini subjeknya, jadi ini verbnya. Jadi tidak tahu deh ya jawabannya di sini. Oke, mengapa kita mengatakan ini bukan subjek? Karena ini adalah object of preposition. Prepositionnya yang mana? With. Jadi ini his friends adalah object of preposition. Oke, jadi kita hanya membutuhkan subjek di sini. Yang mana bisa subjek? Ini verb. Tidak butuh ada verb.
Okay, this one is wrong. Ini bisa jadi he. Ini later, nanti itu keterangan waktu. When, ketika keterangan waktu. Atau berarti jawabannya adalah B, he. Do you understand, guys? Look at the kesimpulan yang kita dapat, conclusion. A preposition is followed by a noun, pronoun, gerund, and noun clause. Sama pengertiannya dengan subject, but that is called an object of preposition jika katanya adalah sebuah objek dari preposition. Itu bedanya dengan subject is not the subject. Okay? So guys, seperti latihan yang skill 1 persis sama ya. Oke, kita mencari correct dan incorrectnya kalimat tersebut dari 10 nomor ini. Nah, saya akan menjelaskan nomor 1 dan 2. Kalian bisa stop videonya terlebih dahulu dan kerjakan 3 sampai 10. Oke, setelah itu kalian bisa memulai lagi videonya untuk mengetahui jawaban Anda benar atau tidak. Selalu jujur ya, karena kita ini sedang proses belajar. It's not problem if you make mistake. Tidak apa-apa lakukan kesalahan. Yang penting kalian jujur dan mau belajar. Oke, number 1. Mengapa ini number 1 correct? Oke, kita cari subjeknya. Selama ini adalah subjeknya, subjek ya. Ada subjeknya. Kita cari verbnya. Oke, ini verbnya ya. Ini verb. Ini apa yo? Subjek. Ini bukan subjek. Ini adalah object of preposition. Kenapa demikian? Karena ada preposition sebelum noun. Ini kan noun. Oke. Ini juga object of preposition karena ada by, ada noun, the station. Oke. Nomor 2. Mengapa nomor 2 incorrect, guys? Oke. Kita cari dulu verb subjeknya. Mana subjek? In the last possible moment. Ini in adalah preposition. Setelahnya itu noun, berarti ini object of preposition. Before preposition, take off. Ya, kata kerja ini bukan subjek ya. Ini verb, ada verbnya tapi tidak ada subjeknya. Oke, harusnya di belakang ini ada subjek. In the last possible moment before take off. Bisa I atau he. Oke, he he took his seat in the airplane. Ini baru benar katanya, tapi tidak ada he, jadi incorrect. Oke guys, silahkan kerja 3 sampai 10. Well, setelah dikerjakan saya akan jelaskan number 3. Kita cari subject and verb again. Nah, ini adalah at. At itu preposition, berarti ini object of preposition. Oke, sampai sini. Nah, flowers. Oke, di belakangnya tidak ada preposition, berarti flowers ini subject. Oke, ini object of preposition in quantity of a dozen. Ini verb can be delivered. Berarti kalimatnya right, correct. Oke, kita cari subject dan verb guys. Dan hati-hati ini object prepositionnya karena persis gitu, pengecoh. Nah, nomor 4. The progressive reading methods. Oke, ini bisa jadi subjek karena tidak ada prepositionnya di belakang. Ini at, ini baru object of preposition. Ini kata kerjanya are given. Oke, kita lihat dulu apakah are benar. Oke, benar ya, karena ini subjeknya menambahkan s. Jadi to be-nya menggunakan are, verb, berarti ini kalimatnya correct lagi guys. Oke.
Nomor 5. For the last, ini ada for preposition pastinya in the last year menjadi object of preposition at the various hospital, berarti ini lagi di preposition in the country. Oh, tidak ada subjek in the country, jadi object of preposition ini adalah kata kerja verb. Tidak ada subjeknya, seharusnya ada subjek. Berarti kalimat ini incorrect. Nah, kita kembali ke nomor 6. Oke, kita cari lagi kalimatnya ini in. Setelah in berarti ini preposition, berarti ini object of preposition in the past gitu. Oke, dia enggak sampai sini ya, in the past. Oke, berarti ini kata baru, a career, berarti ini career, di belakangnya tidak ada preposition, berarti ini subject. Oke, dia memiliki subjek. In politic, object of preposition was not recorded ini verb. Oke, verbnya benar ya, pakai was karena a career singular, berarti kalimat ini correct guys. Oke, nomor 7. Shopping. Oke, ini shopping jadi subjek dikarenakan tidak ada belakangnya preposition. Oke, kita cari verb, ini depannya in berarti dia object of preposition. Of itu preposition, depannya berarti object of preposition. Has improved. Oke, ini ada verbnya. Oke, tapi kalimat ini incorrect. Oke, kasih bagus ini ya dulu correctnya. Mengapa incorrect? Karena kalimat ini ada lagi subjeknya. Tidak boleh dalam satu kalimat dua subjek. Harusnya tidak ada ini guys. Gitu. Oke, nomor 8. At the building site. Nah, at the building sites ini bukan adalah subjek karena ada at, berarti object of preposition. The carpenters, oh berarti ini adalah subjeknya. Hati-hati ya guys, karena berhenti jadi sini, harusnya ini koma toh. Berhenti ya kalau after building sites, the carpenter ini subjeknya, with the most berarti ini object of preposition. Were given is a verb. Verb. Oke, mengapa pakai were? Karena ini carpenters-nya. Carpenters tukang kayu ya. Oke, tambah s, makanya ini pakai were. That's why the sentence is correct. Okay, the next number 9. For the favor and the head. Oke, ini object of preposition. Ini kalimatnya langsung verb. Berarti ini salah ya guys, karena tidak ada subjeknya. Harusnya kita tahu subjek I atau you dan segala macam harus ada subjek di sini, berarti ini kalimat incorrect. Oke, number 10. The report with complete documents. The report with complete documents. Oke, the report is the subject. Oke, sudah sangat jelas karena setelahnya itu tidak ada apa lagi? Tidak ada preposition. Nah, ini with preposition, setelahnya with adalah object of preposition. Berarti was delivered is the verb. Oke, kalimat ini ada subject, ada verb. Lihat dulu verbnya was, in the reverse singular, berarti cocok ya, very very appropriate gitu. Oke, berarti kalimatnya ini adalah correct. Oke, banyak-banyak latihannya guys. Pasti semoga penjelasannya jelas dan lebih singkat. Oke. Well, kita lanjut di skill 3. Jadi di skill 3 itu kita berbicara tentang apositif. This one. Oke. Be careful of apositif. Lagi-lagi saya katakan kita hanya belajar mencari subject and verb-nya. Nah, yang lain-lainnya itu adalah pengecoh. Yang skill 2 kita berbicara pengecohnya yaitu object of preposition. Nah, dan di skill 3 pengecohnya itu adalah apositif.
Oke, terlebih dahulu saya jelaskan dulu apa sih apositif itu. Oke, langsung saja ya, kita baca ini. An appositive is a noun that comes before or after another noun that has the same meaning. Nah, apositif ini adalah noun yang menyerupai subjek, oke, atau muncul setelah atau sesudah subjek yang memiliki arti sama dengan subjek itu sendiri. Oke, jadi hati-hati ya guys. Pengecualiannya, nah kita contoh ya untuk lebih jelasnya. Sally, the best students in the class, got an A on exam. Oke. Nah, yang kita cari subject and a verb again. Nah, ini sudah jelas, ini verbnya. Got itu adalah verb. Oke. Nah, yang kita cari yang mana subject? Oke. Subject itu adalah Sally. Jadi ini apa? Ini adalah apositif. Ini bukan subjek. Oke. Mengapa dia positif? Dia diapit dengan 2 koma. Dan maksud umpamanya Sally, siapakah yang the best student in the class? Yaitu Sally. Meaning dari the best student in the class mengarah ke Sally. Itu yang dikatakan object of yang dikatakan sebagai apositif. Oke. Next, sebelum contoh saya ingin jelaskan dulu kesimpulannya di sini, oke? Bagaimana kita bisa mengetahui itu apositif ataupun tidak? Oke, come after or after i atau before i, oke? Lihatlah contoh kalimat ini. Nah, jika subjeknya berada di depan, oke, berarti apositifnya berada di tengah dan diapit 2 koma. Oke. Nah, jika subjeknya berada di belakang ini, oke, ini komanya jadi 1 dan apositifnya ada di belakang jadi komanya 1. Oke. Jadi harus diperhatikan. Kalimat pertama, oke, dia taruh sini subjeknya dan apositifnya diapit 2 koma. 1, 2. Oke. Di kalimat kedua, dia taruh sini apositifnya, baru koma, baru subjek, tidak ada lagi koma. Oke. Do you understand? Understand lah. Oke. Kita kembali ke contoh soalnya lagi. Oke. Ini otomatis sudah diapit 2 koma. Oke, berarti di sini harus subjek bukan apositif. Toh? Berarti ini adalah verbnya is attending. Toh? Kita cari di sini subjek. Ini bisa jadi subjek, nggak bisa right now adverb. Ini juga nggak bisa keterangan dengan bahagia. Apalagi ini nggak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek adalah my friend. Oke, berarti jawabannya D. Nah, lanjut lagi contoh yang kedua. Oke, di sini 1 komanya. Berarti kita tidak butuh subjek. Hanya butuh apositif. Oke, memang actually we don't need apositif. Jadi tapi kita jawab di sini dulu ya. Karena ini sekalian sudah lengkap. Ini ada subjeknya. Oke. Ini verbnya Mrs. Oke. Jadi kalau ada ya subjek, ini subjek, toh berarti salami karena kita tidak cari subjek menurut instruksinya. Her basketball. Oke, ini ada verbnya. Otomatis tidak bisa. Ini juga ada verbnya karena sudah ada verb, otomatis tidak bisa. Berarti yang ini adalah apositifnya. Berarti jawabannya ada A. Oke, I hope you understand ya. Kalau tidak mengerti, silahkan diputar-putar kembali videonya. Gitu. Oke, kita masuk di contoh soal. Oke, seperti biasa, saya akan jawab nomor 1 dan 2. Silahkan stop videonya dari ketika saya sudah menjelaskan nomor 1 dan 2. Dan setelah itu skip atau stop videonya, saya akan menjawab nomor 3 sampai 10. Dan kalian jawab juga gitu. Oke.
Nah, nomor 1, mengapa kalimat ini correct? Ini benar ya kalimatnya. Oke, kita lihat. Ini ada koma. Oke, berarti ini adalah subjek. Oke, jadi betul ini subjeknya. Oke, ini verbnya. Jadi makanya kalimat ini adalah right, correct gitu. Oke, number 2. Kenapa kalimat ini incorrect? Kita lihat ini ada diapit 2 koma, berarti ini adalah bukan subjek, berarti ini adalah apositif. Oke. Apositif ini adalah verbnya graduated. Oke. Ini seharusnya adalah subjek. But ini last semester nggak bisa jadi subjek, makanya kalimat ini incorrect. Oke, number 3. Kita lihat ya, diapit 2 koma, berarti ini A positif. Oke, kita cari verbnya. Ini verb is. To be adalah verb. Oke, Valentine's Day. Oke, ini bisa jadi subjek ya, karena ini noun. Berarti kalimatnya correct. Gitu. Oke, kita ke number 4. Kita langsung lihat komatnya guys, supaya cepat ditahu yang mana positif, mana subjek. Oke, ini komanya 2. Oke, berarti yang di tengah itu apositif. Ini harusnya jadi subjek. Oke, ini sudah ada verbnya. Oke, ini at long last nggak bisa jadi subjek. Berarti dia tak punya subjek gitu. Oke, ini apositif ya, bukan subjek. Walaupun dia noun, berarti ini incorrect. There is no subject. Number 5. Oke. Ini dapat 2 koma lagi, berarti ini adalah apositif. Berarti ini harus jadi subjek. To next suffer bisa jadi subjek? Bisa lah. Oke, karena ini noun, makanan, penutup malam gitu. Oke, ini adalah verbnya. Berarti kalimat ini correct. Number 6, the only entrance, 1 komanya. Oke. Berarti ini adalah subjek. Berarti ini adalah apositif. Was, kept, luck. Oke, ini adalah verb. Berarti kalimat ini correct. Karena lengkap. Subjek, ada subjeknya. Ada verbnya. Oke. Number 7. Ini diapit lagi 2 koma. Berarti ini adalah apositif. Oke. Berarti ini harusnya jadi subjek. Otomatis in itu object of preposition, tidak bisa jadi subjek, berarti kalimat ini salah. Dia hanya memiliki verb tapi tak punya subjek. Kemanakah subjeknya? Cari sendiri. Ini incorrect ya. Oke, kita kembali number 8. Ini 1 koma, 2 koma, berarti ini adalah A positif, ini adalah subjeknya. Oke, berarti bisa ya, itu noun. Oke, berarti kita cari verbnya, ini bracket tense up verb. Oke, berarti kalimat ini correct. Oke, number 9. Mana komanya? Aduh, di sini komanya. Berarti ini semua adalah A positif. Karena tidak diapit 2 koma. Aduh, tidak ada subjeknya. Harusnya ada koma di sini. Supaya ini jadi ini jadi subjek di high performance. Berarti kalimat ini salah karena tidak ada komanya, incorrect. Dia cuma ada verb ini. Oke, number 10. Alone friends. Oke, 1 komanya. Berarti ini adalah positif. Kalau 1 komanya ada positif. Berarti depannya itu ada subjek. Oke. Ini was invited adalah verb. Berarti kalimat ini correct. Oke guys, thank you very much for today. And don't forget, if you
don't understand or you have any further question, kalau ada pertanyaan silahkan komen below dan kita diskusi sama-sama. Oke, atau adakah yang belum jelas dari penjelasan tersebut? Oke, jangan lupa jika masih bingung atau masih kurang jelas, bisa diputar-putar kembali videonya. Oke, see you the next time. Well guys, for more lessons, please subscribe, like, comment, and share it.